Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini, walaupun kita dalam kondisi libur ya, tapi kita masih tetap beraktivitas kuliah seperti biasa. Bapak dan Ibu, karena hari ini kita tidak mengadakan aktivitas perkuliahan di kampus, maka beberapa mata kuliah untuk hari Sabtu juga akan dilaksanakan secara online ya. Dan insya Allah pukul 9 besok sampai pukul 12, nanti kita akan sharing dengan kawan-kawan yang pernah memiliki pengalaman untuk penerapan media pembelajaran berbasis TIPEK ya. Jadi besok jam 9 sampai jam 12 itu beberapa mata kuliah akan diganti dengan kuliah dari dosen tamu praktisi yang sudah kami undang dari Prodi. Jadi Bapak dan Ibu untuk Sabtu besok tidak perlu ke kampus karena perkuliahan akan dilakukan secara online mengikuti kegiatan webinar. Mungkin beberapa dosen sudah ada yang janjian dengan beberapa mahasiswa. Kalau tidak salah Prof. Ida itu jam 6.50 atau jam 7 akan memulai perkuliahan ya. Di semester 2 ini ya. Untuk metodologi penelitian baru nanti kita dilanjut untuk mengikuti perkuliahan dengan dosen tamu praktisi ya. Alhamdulillah tadi beberapa rekan yang presentasi pada siang hari ini sudah hadir di ruangan Zoom. Saya persilahkan. Hari ini berapa orang jadinya ya yang akan presentasi? 6, Bu. Oh, 6. Lumayan ngabuburit ya. Maka dimulai aja ya supaya kita tidak menyita waktu. Teh Fitri dulu, sudah sih? Boleh, Bu. Ada. Kita santai aja ya Bapak dan Ibu ya, sambil ngabuburit. Jadi apa namanya, tidak usah terlalu formal juga, karena itu juga libur ya, ya Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan Teh Fitri Hayati Kurnia untuk menyampaikan hasil kajiannya di beberapa jurnal. Sangat Teh. Apakah sudah ada, Bu, dan teman-teman? Ada. Oke, sebentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang terhormat, Ibu dosen pengampu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Okay, today I will presenting about learning innovation, and this is title from article addressing biodiversity NFT through project-based learning using iNaturalist. Dan ini teman-teman, jurnalnya dari Konservasi Alam, terbit pada tahun 2021 oleh Dennis, Mark, dan Matteo. Dan ini dilakukan di Amerika dengan subjeknya itu mahasiswa. Dari judul ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu mengatasi kenaipan keanekaragaman hayati melalui pembelajaran berbasis proyek menggunakan iNaturalist. Gitu. Jadi poin utamanya atau inovasi pembelajarannya itu menggunakan model project-based learning dibantu oleh iNaturalist pada konsep keanekaragaman hayati. Nah, ini ya poin utamanya, what is biodiversity, what is project-based learning, what is iNaturalist. Gitu. Pertama, biodiversity. Teman-teman pasti sudah tidak asing ketika mendengar keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu merupakan berbagai jenis makhluk hidup yang menunjukkan variasi genetiknya, spesies, kemudian populasi yang ada pada suatu tempat tersebut. Namun di sini lebih ke merujuk kenaipan keanekaragaman. Kenaipan ini
merujuk pada ketidakpahaman, atau kurang kesadarannya terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian kurang mengetahuinya atau pahamnya dampak ketika hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, disitulah kenapa sampai timbul naib keanekaragaman hayati, salah satunya yaitu dengan punahnya pengalaman atau kurang interaksinya manusia dengan alam gitu, kurang interaksi dengan alam secara langsung, sehingga tidak timbul apresiasi terhadap keanekaragaman hayati begitu. Kemudian what is project based learning? Nah, teman-teman di sini pasti mungkin sudah melakukan atau menerapkan ketika KBM di sekolah, project based learning. Menurut Indarta pada tahun 2022 bahwa project based learning itu merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya, di mana siswa itu melakukan eksplorasi untuk penilaian, mencari informasi, mendapatkan berbagai bentuk hasil belajar itu proyeknya. Dan ini what is iNaturalist. Teman-teman mungkin di sini pernah mendengar atau bahkan menggunakan iNaturalist. iNaturalist adalah sebuah aplikasi yang dapat diunduh gitu, yang dapat diunduh di Play Store secara gratis. Begitu. Nah, oke, kita lanjut. Di latar belakangi kenapa sampai memanfaatkan iNaturalist pada bidang pendidikan gitu, pada konsep keanekaragaman hayati, perlu teman-teman ketahui kita semua dan mungkin kita rasakan bahwasanya keanekaragaman hayati itu udah mulai krisis gitu atau punahnya, malahan kepunahan ekosistem, spesies dan lainnya itu lebih tingkat secara kepunahan, karena tingkat kepunahan saat ini jauh lebih tingkat alami. Jadi bukan punah secara alami, melainkan dengan tadi ada pemicu oleh aktivitas-aktivitas manusia atau kebutuhan manusia. Nah, krisis keanekaragaman hayati salah satunya itu terpicu oleh pertumbuhan populasi dan ekonomi global. Mungkin contoh dampak kecil, para pemburu liar, itu dampaknya kecil terhadap krisis keanekaragaman hayati. Tapi apa untuk saat ini, dampak terbesar krisisnya keanekaragaman hayati udah mempopulasi banyak gitu, padat penduduk, otomatis kan kebutuhan meningkat juga ya, demi kesejahteraan atau kelangsungan hidup. Teman-teman di sini kalau nanti misalnya main ke daerah Subang tuh pasti kan melewati Cikole, banyak awalnya pohon-pohon pinus yang rindang yang penuh dengan itu ya, pohon-pohon tersebut lahan perhutanan. Sekarang ketika tengok kanan kiri itu sudah banyak pembangunan wisata, dijadikan kafe, dijadikan pokoknya tempat rekreasi. Mungkin untuk dari segi ekonomi itu meningkat, akan tetapi kita melihat keanekaragaman hayati tidak menutup kemungkinan dan pasti mengurangi ekosistem spesies maupun tumbuhan yang terdapat pada lahan tersebut atau hutan tersebut kayak gitu. Dan sekarang ya di kebun-kebun pedalaman banyak mendirikan pabrik sepatu, contohnya di Majalengka gitu ya, daerah Pilangsari, itu lahan sawah sudah banyak dijual. Kemudian dijadikan pabrik sepatu. Nah, itu berkaitan lagi nih ke krisis keanekaragaman hayati. Ekosistem yang pada lahan persawahan itu punah gitu, hilang. Karena ya itu,
dengan berbenturan dengan kebutuhan manusia. Apalagi sekarang urbanisasi, perkotaan yang semakin besar-besaran, sehingga hilanglah atau sedikit tak terasa gitu punahnya keanekaragaman hayati. Begitu, oleh sebab itu muncullah dengan tujuan kesadaran bagaimana bisa terjaga keanekaragaman hayati ini. Nah, tadi para peneliti mencoba untuk melakukan penelitian khususnya pada pendidikan supaya nanti anak peserta didik atau siswa atau mahasiswa tidak lagi kan biasanya kalau di sekolah hanya sekedar pembelajaran, ditayangkan video dan lain sebagainya. Nah, dengan bantuan iNaturalis ini, siswa akan terlibat sebagai proyeknya. Kita lanjut saja. Ini iNaturalis. Teman-teman di sini nanti boleh dikepoin di Play Store-nya. Ada aplikasi yang namanya iNaturalis. iNaturalis ini adalah sebuah platform berbasis web dan seluler di mana kita bisa mengunggah foto, video, atau audio ke dalam aplikasi ini dan mengidentifikasi, memberikan klasifikasi keanekaragaman hayati pada aplikasi ini. Dan aplikasi ini terjaring seluruh dunia gitu, bisa dipakai oleh sealam dunia. Misal ketika kita pengen lihat nih hewan atau semut yang ada di Afrika, kita bisa melihatnya di iNaturalis. Begitupun ketika orang Afrika ingin melihat semut yang ada di Cimahi, itu bisa. Jadi ini jaringannya luas dan sudah ada GPS-nya. Jadi nggak susah lagi kita memberikan tempatnya, langsung terkonek dengan GPS-nya kayak gitu. Dan platform ini gratis dan ideal untuk penggunaan pendidikan, memfasilitasi pembelajaran ekstensif di luar kelas. Jadi dan data iNaturalis ini mendukung para penelitian, kemudian studi tentang spesies invasif, dan penemuan kembali spesies yang dianggap punah. Jadi teman-teman bukan hanya sekadar nanti mengajak siswanya gitu untuk menggunakan iNaturalis. Kita juga ketika kita punya hobi nih, hiking ke Gunung Padang, pasti di situ kaya akan keanekaragaman hayatinya. Nah, bukan hanya sekedar upload di status sosmed saja, kalian bisa menggunakan iNaturalis ini untuk sharing kepada orang-orang yang di luar atau di dalam berbagai macam makhluk hidup gitu. Nah, di sini ada sedikit gambarannya. Fitri ambil dari YouTube mengenai iNaturalis tersebut. Apakah ada suaranya? Jadi kita tidak lagi rumit gitu ya ketika mau melakukan studi lapangan, cukup kita mengeluarkan handphone dan memanfaatkan aplikasi iNaturalis tersebut. Jadi sangat memudahkan dan membuat nyaman para peneliti ataupun khususnya kalau mahasiswa misalnya di pendidikan biologi melakukan studi lapangannya. Nah, ini sangat membantu sekali iNaturalis ini. Ya, jejaring ke seluruh dunia.
Fit, Ibu nanya boleh nggak? Boleh, Bu? Itu di jurnalnya ada dampaknya nggak ke pemahaman konsep kah? Atau hanya menghilangkan kenaipan? Kalau untuk yang di artikel ini lebih ke eh, ini ke aplikasinya, Bu. Oh, kenapa aplikasinya, Bang? Jadi nanti Bu ada penjelasan Oh kelebihan ya, dan kekurangannya. jadi ini lebih ke bagaimana cara menggunakan e-naturalis itu. Ya, E-nat. penjelasan. Ya, Oh, jadi ini ada aplikasi, kemudian mereka gunakan, mereka menemukan apa namanya, eh, apalah biodiversity itu, terus di-share gitu doang ya. ya. Jadi Hmm. mengajak anak terjun di lapangan gitu, Bu. Jadi bukan Hmm. hanya sekedar konseptual. Oh, itu teh kayak mata kuliah Pak Hadi kali ya. Oh, nah, Fitri dari Saintek apa dari? dari pendidikan biologi Unpas, Bu. Oh iya iya iya, kirain dari UIN. Oke, kalau di UIN Bandung teh ada ini ya, apa mata kuliah apa tuh yang teman-teman dari biologi yang suka ke lapangan kulap ya, kayak kulap gitu. Oh iya, dulu juga ya ada kuliah lapangan. Jadi ini kulap, kemudian dibekali dengan inaturalis itu ya. Betul, ya. Jadi nanti tinggal dipoto, diupload. Ini loh ada spesies ini di daerah ini gitu. Oh iya, betul. Oh, oke oke oke. Seperti itu. Cuman ada kan kalau dari kelebihannya memang sudah bagus ya. Sudah terfitur pada GPS-nya, Hmm, kemudian mendorong lebih aktif lagi gitu baik siswa ataupun hmm, mahasiswa. hmm, Terus kalau dari segi kekurangan si AI naturalis ini, jika diaplikasikan pada siswa itu khawatir voucher di sini tuh video atau foto asal gitu Bu, nggak jelas, hmm, aku memberikan identifikasinya tuh kurang tepat, sehingga kan nanti memberikan informasi yang salah kepada hmm, orang hmm. lain. Maka dari Berarti itu ini perlu bimbingan gurunya gitu ya. iya, betul, Bu, ada konfirmasinya. Hmm, Terus kita tidak boleh mengupload foto yang ada di Google yang kayak gitu. Jadi hmm. kalau rawan juga sih kalau kepada siswa mah lebih enak ke mahasiswa mungkin. Oke oke. Berarti ini sih apa namanya, perlu ada penjelasan lebih awal bagaimana eh, penggunaan Menggunakan. ini sekarang ini naturalis ini, apalagi kaitannya dengan hak cipta ya. Jadi nggak boleh upload gambar orang gitu ya. Ini harus murni gambar yang dia temukan di lapangan gitu ya. Nah, iya, betul. Oke Begitu. sih, saya kira udah cukup ya. Apa namanya? Tinggal nanti Pit dijadikan inspirasi aja. Kalau nanti mau dijadikan judul TA, dampaknya mau ke arah mana gitu ya, dan pertimbangkan siapa yang menjadi sampel populasi penelitiannya ya, dengan Oke, mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari naturalis ini. ya, Bu. Mm. Oke, Oke. dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Bapak dan Ibu, kita ada info dari Teh Fitri ya, ada satu aplikasi Inaturalis, mungkin bagi teman-teman biologi bisa download aja kali ya. Eh, Dicek bagaimana cara penggunaannya, ya coba-coba aja gitu ya, untuk menambah wawasan dan wahana dari perkuliahan kita pada siang hari ini. Dilanjut ya, karena kita punya 5 lagi. Next presenter sudah siap? Boleh saya, Bu? Boleh. Kang Baik, Piatna, enggak? eh, mohon izin share screen, Bu. Silakan. Oh, Apakah sudah muncul? ada sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izinkan saya mempresentasikan hasil pengumpulan artikel saya, yaitu tentang inovasi pembelajaran IPA terkait etnostem. Oke, kita awali dengan kata etno. Etno berasal dari bahasa Yunani ethnos, yang berarti orang, ras, atau kelompok budaya, bisa juga negara. Tapi Rene Capital itu mengatakan bahwa etno itu adalah segala aktivitas kita dalam kehidupan. Nah, mengapa saya mengambil etnostem? Pertama, Indonesia merupakan negara dengan multikultural, dengan banyak etnis, banyak budaya. Pada tahun 2010, Indonesia tercatat memiliki 300 etnik. Satu etnik misalkan etnik Sunda, etnik Jawa, dan masih ada 300 lainnya. Sunda saja, ini kita memiliki banyak budaya. Bandung sama Cianjur ini budayanya berbeda. Ini masih satu etnik, apalagi 300 etnik lainnya. Nah, akan tetapi budaya Indonesia ini mulai tergerus oleh pesatnya perkembangan zaman. Munculnya teknologi yang datang dari berbagai dunia, dari barat khususnya, ini kan membawa kulturalisasi bahasanya. Sehingga banyak budaya yang emang mulai hilang. Salah satunya dianggap kuno dan tidak modern. Ini merupakan salah satu tradisi yang hilang di Garut, namanya tradisi Rarangken. Orang Garut mungkin ada yang tahu tradisi Rarangken. Tradisi Rarangken ini adalah salah satu tradisi dalam pernikahan di mana hasil alam dan juga perabotan itu disusun selama proses pernikahan. Dia dibuat seperti hiasan. Nah, apakah etnostem ini hal yang baru? Tentunya etnostem ini bukan hal baru. Pertama, karena ada yang namanya etnomatematika yang kajiannya sudah mulai dari tahun 1800-an. Ada juga yang disebut sebagai etnoscience. Etnoscience yaitu pembelajaran sains dengan budaya. Dan ini sudah banyak penelitiannya, baik seperti etnofisika, etnobiologi, etnokimia. Sehingga secara umum etnostem ini bukan hal yang baru. Akan tetapi dibarukannya ketika muncul kata STEM yang pada tahun 2018 ini mulai diangkat topiknya di Indonesia khususnya. Dan ini suatu inovasi yang emang paling cocok di Indonesia. Kenapa? Karena tadi Indonesia memiliki lebih dari 300 etnik dan tentunya banyak budaya yang bisa digunakan. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang filosofisnya. Pertama, Galileo Galilei mengemukakan bahwasanya matematika adalah pesan dari Tuhan yang berupa angka dan pola yang disiratkan dalam alam semesta. Dan sains adalah alam semesta itu sendiri. Sedangkan teknologi dan engineering adalah bukti peradabannya. Sehingga etnostem merupakan pembelajaran yang emang mengenali alam semesta itu sendiri. Oke. Berikut beberapa penelitian terkait etnostem. Pertama, etnostem bisa dibungkus atau bisa dimasukkan dalam model STEM PJBL. Ada juga STEM Inquiry atau model hybrid dan juga pengembangan perangkat ajar. Berikut dari segi materi, ini ada kimia, fisika, dan biologi. Di kimianya ada pengembangan daun kelor sebagai biokoagulasi dalam pengolahan air. Di fisikanya ada permainan lompat tali, ada pembuatan beduk. Di biologinya misalkan ada pencangkokan atau penyemaian pohon khas lokal dan penggunaan lalat BSF. Ini salah satu
jurnal yang membahas tentang tadi biokoagulasi menggunakan daun kelor atau moringa. Ini jurnal terkait modul STEM fisika, pembuatan beduk, dan ini terkait pembuatan jamu di bidang biologinya sebagai inovasi modul ethnoscience. Nah, secara efektivitas pembelajaran menggunakan inovasi STEM ini sangat bagus. Pertama, dalam berpikir analitis. Terdapat beberapa penelitian yang membahas bahwasanya STEM ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir, keterampilan berpikir analitis. Ada juga penelitian yang membahas tentang dampaknya pada berpikir kritis dan berpikir kreatif. Sekian untuk penjelasan STEM. Kalau misalnya ada yang tanyakan, boleh sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Priyatna. Ini STEM itu yang semester 3 udah ada yang ngambil judul dia ke arah pembuatan galendo, Kang Priyatna. Oh ya, yang Kang Ahfaz ya? Iya, yang Kang Ahfaz itu pembuatan galendo di Ciamis. Nah, kalau misalkan ini menjadi inspirasi bagi Kang Priyatna, karena sifatnya ini etno ya, Kang Priyatna harus melihat budaya-budaya lokal yang akan diangkat. Nanti dilihat sisi sainsnya itu apa, mau fokus ke fisikanya, kimianya, atau biologi, atau bahkan IPA-nya aja, semuanya juga boleh ya. Misal dari sisi apa yang Kang Ahfad itu, dia bisa melihat dari sisi fisikanya kan, misalkan menentukan jumlah kalor optimum untuk menghasilkan volume minyak yang maksimum gitu ya dari pembuatan minyak dari kelapa, atau yang lainnya kan nanti kita lihat variabel-variabel yang terhubung ya, yang berpengaruh terhadap pembuatan galendonya. Dari sisi kimianya mungkin juga bisa dilihat ya, nanti ciri-ciri kimiawi dari minyak yang dihasilkannya seperti apa, mungkin titik didihnya berapa gitu ya, kemudian titik uapnya berapa, massa jenisnya berapa gitu ya, dan seterusnya nanti bisa diangkat di dalam stemnya. Kemudian dari sisi biologinya mungkin kita bisa melihat kadar apanya kali ya yang bisa berpengaruh terhadap kolesterolnya atau apa itu, saya kurang paham. Nah, jadi satu budaya lokal itu bisa ditinjau dari sisi sains ya, artinya dari fisika, kimia, dan biologinya. Kalau tadi kan terpisah-pisah ya, fisika beduk gitu ya. Kemudian yang tadi daun kelor dilihat dari sisi kimia gitu ya. Nah nanti Kang Priyatna, karena kita jurusannya IPA, bisa melihat etnostemnya dari sudut pandang IPA. Artinya fisikanya ditinjau, kimianya ditinjau, biologinya ditinjau. Kang Priyatna orang mana? Cianjur, Bu. Di Cianjur. Mungkin bisa diangkat cara pembuatan tadi koko kali ya, atau ada yang lebih spesifik lagi yang khas yang belum banyak diangkat gitu ya. Nanti tinggal dicari celah-celah untuk menghasilkan optimasi pembuatan tadi koko gitu ya. Apa misalkan komposisi apa dengan apanya gitu ya, dari air kelapa itu sehingga dihasilkan lebih banyak padatannya gitu ya daripada cairan yang terbuangnya, atau apa, saya tentu harus dikaji ulang gitu ya dari sisi sains. Nah, kalau memang ini menjadi aspirasi bagi Kang Priyatna untuk nanti tugas akhir ya, karena semua mata kuliah itu harusnya mensupport pada ide-ide tugas akhir supaya cepat lulus ya. Saya menargetkan semua mahasiswa harus lulus di semester 4. Paling Mohon gimana Kang? ini Bu, kan kebetulan DPA saya itu Ibu. Jadi kemarin tuh sekalian mau konsultasi terkait saya pengen mengambil pembuatan permen jelly Ibu. Oh, ya nggak apa-apa, boleh. Permen jeli nanti tinggal. Tapi itu keangkat nggak ya etno ini ya? Supaya kelihatan budaya lokalnya loh. Kalau budaya lokal, Mm-mm. Mungkin kalau jeli kan common ya, tidak kelihatan budaya lokalnya, kecuali misalkan gulali gitu ya. Kali ya. Di
Coba nggak apa-apa, itu juga bisa saja sih permen jeli. Tapi karena ini kan kita menggunakan etno. Tadi etno itu diartikan sebagai budaya ya. Betul. Sederhananya itu budaya lokal gitu ya. Nah, itu akan lebih lebih apa ya, lebih mudah mencari kebaruan dari sisi budaya lokal yang memang belum terekspos gitu ya. Nah, kalau yang jelly, saya kira di negara manapun kan permen jelly udah common ya, udah Ya. terbiasa. Misalnya dari gelatin atau dari gula putih gitu ya, atau dari apa, dari rumput laut atau apa gitu. Kecuali pembuatan misalkan kalau di waktu saya ke Lombok itu ada permen dari itu rumput laut ya. Nah, atau yang gimana, mangga aja. Saya kira kan produk-produk Cianjur itu banyak ya. Ya, Ibu. Nah, kalau misalkan Korea punya kimchi, saya kira Cianjur punya punya itu ya, manisan sayur ya, atau apa tuh yang Ya, asem teh. ya manisan Ibu. Yang dari sayur-sayur itu loh, yang kayak kimchi itu. Nah, mungkin itu bisa diangkat. Nanti kemudian bandingkan dengan cara fermentasi kimchi dengan yang dilakukan di Garut, di Cianjur ya. Apa tuh yang itu kan kelihatan yang dari sayur-sayur itu loh. Asinan bukan, Bu? Mirip. Oh iya, asinan. Asinan di Bogor bukannya Ibu? Itu, Manisan kalau di Cianjur Bu. Oh, lebih ke manisannya ya. Manisan. Walaupun Uh, fermentasinya lebih ke manis pedas gitu. Dari Oh, fermentasi gula dan uh, cabai sebagai perasa tambahan. paling uh, di uh, tauco juga sih bisa. Nah, iya, Oh tahu iya, tauco ya. Nah itu tauco, coba itu fermentasi kan ya. Nah coba dicek ya. Di sana kan nanti di tauco itu kan mungkin ada pengaruh suhu gitu ya. Suhu berapa yang akan mengoptimalkan peristiwa fermentasinya gitu ya. Kan biasanya nanti kedah hanet gitu ya. Nggak, saya nggak tahu sih cara bikinnya. Mungkin nanti dipelajari dulu cara bikin tauconya, baru kemudian kita lihat variabel-variabelnya ya. Sehingga bisa Ya, kita teliti ulang dalam bentuk etnostem ya. baik Ibu. Ya, mangga ya. Baik. Oke. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bapak Ibu next presenter. Ibu, halo. Halo. Bapak dan Ibu, saya kira aspirasi-aspirasi itu tidak harus milik pribadi ya. Misalkan tadi etnostem itu bisa dilakukan oleh banyak mahasiswa, tapi mungkin dengan objek yang berbeda ya. Kalau tadi Kang Priyatna akan ke misalkan ke Tauco, kawan-kawan yang dari daerah lain mungkin bisa mengangkat etnostemnya dari produk-produk yang berbeda ya, sesuai dengan budaya lokal masing-masing. Oke. Jadi apa yang dipresentasikan Kang Priyatna, mudah-mudahan juga memberikan aspirasi bagi kawan-kawan yang lain ya. Oke, next presenter yang ketiga siapa? Ibu izin, mohon maaf. Ya. Ini itu ternyata Zoom-nya sudah tidak unlimited. Oh, jadi mau habis. Ya, ini 3 menit lagi ini. Takut Oh nanti iya, iya. tutup. Jadi gimana? Kita login lagi. Kayak ya mungkin ya Bu. Bentar, Ibu minta dulu ke yang lain atau ya. Tunggu dulu, kalau udah mati tunggu dulu sebentar ya. Barangkali ada. Ya, Nanti Ibu share-kan link. siap, yuk. Makasih. Bu.